terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ustadz Zaitun akibat keterbukaan informasi, maka Paul Sang menghina agama Islam. Sumber saya dari YouTube. Dalam dialog antara Ustadz Zaitun, Ngabalin, Ade Armando, dan pengacara Nasrullah, yang diwawancarai salah satu TV. Dalam perhatian saya, pernyataan Ustadz Zaitun menyatakan karena akibat keterbukaan informasi, maka Paul Sang menghina agama Islam sebagai Nabi ke-26. Sepertinya Ustadz Zaitun kembali ke informasi lama, menghendaki informasi itu tidak berkembang, karena tidak bisa nanti bebas menyampaikan informasi penghinaan agama Islam kepada masyarakat umum, sehingga bebas menghina agama. Tetapi kalau menghina agama Kristen cukup bisa bebas, dan agama lainnya, karena Majelis Ulama mendiamkan kalau Ustadz Muslim menghina agama Kristen. Didiamkan saja, sepertinya kewajaran saja Ustadz Muslim menghina agama Kristen. Penghinaan Ustadz Muslim tanpa ada reaksi dari Majelis Ulama Indonesia, termasuk Ustadz Zaitun tersebut. Salah satu, Ustadz Yahya Waloni menghina agama Kristen. Alkitab itu isinya palsu katanya, bukan fiksi tetapi palsu. Sama sekali tidak ada reaksi daripada Majelis Ulama Indonesia. 2. Ustadz Abdul Somad menghina agama Kristen, menyatakan salib itu jin kafir. 3. Ustadz Kaimana menghina agama Kristen, bahwa hari Natal itu adalah hari kelahiran setan. Jadi seberbagai penghinaan daripada Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Kaimana, tidak ada reaksi dari Ustadz Zaitun selaku Sekjen Majelis Ulama Indonesia maupun dari Majelis Ulama sendiri. Tetapi baru Paul Sang menghina agama Islam, menghina Islam Nabi ke-26 sebagai Nabi ke-26, begitu besar reaksi umat Muslim di Indonesia dan sangat marah, dan polisi pun segera ditetapkan sebagai tersangka itu Paul Sang, dan dilakukan pengejaran sampai ke Jerman. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini tidak adil, yang menimbulkan terciptanya intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Harapan saya Majelis Ulama Indonesia membina umat Muslim untuk saling menghormati sesama agama yang berbeda. Jangan kita suka menghina-hina agama orang lain. Harus kita, supaya bisa hidup intoleran, harus menghormati sesama agama yang berbeda, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi saya lihat Majelis Ulama ini sudah banyak mengenanya, tidak ada reaksinya kalau agama Islam, Ustadz agama Islam menghina agama Kristen maupun agama lainnya. Jadi dia didiamkan saja. Tetapi pada saat agama Islam dihina Paul Sang, begitu besar reaksinya. Dan juga seharusnya mereka harus merasakannya. Kalau orang dihina agamanya, haruslah tentu sakit hati yang memeluk agama yang dihina itu. Tentu sakit hati. Seperti umat Muslim dihina Paul Sang, agama Islam sebagai Nabi ke-26, begitu reaksinya marah sekali. Demikian juga marahnya orang Kristen kalau Yahya Waloni menghina agama Kristen, menyatakan Alkitab itu isinya palsu. Demikian juga pernyataan Ustadz Yahya, Ustadz daripada Ustadz Abdul Somad menghina agama Kristen, yang menyatakan bahwa salib itu adalah jin kafir. Padahal
salib itu bagi umat Kristen sangat besar artinya, yaitu adalah Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia yang percaya sama Dia dan nanti akan hidup kekal di surga. Itu maknanya itu. Jadi bagi orang Kristen sangat besar maknanya. Tetapi Ustadz Abdul Somad seenaknya saja menghina salib tersebut yang katanya itu penuh jin kafir. Di samping itu juga Ustadz Kaimana menghina agama Kristen. Katanya Natal itu untuk memperingati hari kelahiran setan. Berarti Tuhan Yesus itu adalah setan. Ya itulah sangat penghinaan besar ini bagi umat Kristen. Tetapi sedikit pun tidak ada reaksi Majelis Ulama untuk membina ataupun melarang daripada ustadz-ustadz yang menghina agama Kristen tersebut. Tidak ada teguran, tidak, malah sepertinya membenarkan tindakan ustadz seperti Ustadz Abdul Somad menghina agama Kristen, katanya jin kafir. Ini seperti dibelanya itu. Jadi saya lihat Majelis Ulama Indonesia ini, supaya harapan saya supaya dia membina umat muslim supaya hidup rukun dan damai di tengah-tengah masyarakat sesama pemeluk agama yang berbeda. Sekian dan terima kasih.